Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman merupakan anak Nabi Daud yang paling cerdas di antara anak Nabi Daud yang lain. Nabi Daud telah mendidik dan mempersiapkan Sulaiman untuk mewarisi kerajaannya, sehingga menjadi kerajaan yang sangat megah, yang tidak ada kerajaan yang mampu menyamai setelahnya. Simak videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Sewaktu Nabi Daud menduduki tahta kerajaan Bani Israel, Nabi Sulaiman selalu ikut mendampinginya dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara-perkara perselisihan dan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk melatih Nabi Sulaiman serta menyiapkannya sebagai putra mahkota yang akan menggantikannya memimpin kerajaan seandainya Nabi Daud wafat. Sejak berusia muda, Nabi Sulaiman telah dipersiapkan oleh Nabi Daud untuk menggantikannya untuk menduduki tahta singgasana kerajaan Bani Israel. Abang Nabi Sulaiman yang bernama Absalom tidak rela dirinya dilangkahi oleh adiknya. Ia menganggap bahwa dialah yang seharusnya menjadi putra mahkota dan bukan adiknya yang fisiknya lemah, lebih muda usianya serta belum banyak mempunyai pengalaman hidup seperti dia. Sehingga ia dendam kepada ayahnya, tidak bersikap adil dan telah menghilangkan haknya sebagai pewaris pertama dari tahta kerajaan Bani Israel. Absalom berniat akan memberontak terhadap ayahnya dan akan berjuang mati-matian untuk merebut kekuasaan dari tangan ayahnya atau adiknya. Ia akan mengorbankan apapun untuk mencapai tujuannya itu. Dan sebagai persiapan rencana pemberontakannya, ia berusaha mendekati rakyat, menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada mereka, menolong menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, serta mempersatukan mereka di bawah pengaruh dan pimpinannya. Ia terus memperluas pengaruhnya, berdiri di pintu istana mencegah orang-orang yang ingin menghadap raja, kemudian diselesaikannya sendiri masalah-masalah yang mereka minta penyelesaian. Setelah merasa bahwa pengaruhnya sudah cukup luas di kalangan rakyat Bani Israel, dan bahwa ia telah berhasil memikat hati sebagian besar dari mereka, Absalom menganggap bahwa saatnya telah tiba untuk melaksanakan rencana kudeta, merampas kekuasaan dan mengambil alih kerajaan dari tangan ayahnya secara paksa. Lalu ia menyebarkan mata-mata ke seluruh pelosok negeri, menghasut rakyat, dan memberi imbalan kepada orang-orang yang mendukung rencananya. Absalom mengatakan kepada semua pendukungnya bahwa jika mereka mendengar suara bunyi trompet, maka haruslah mereka segera berkumpul dan mengumumkan pengangkatannya sebagai Raja Bani Israel menggantikan ayahnya Nabi Daud. Kemudian pada suatu pagi, Nabi Daud duduk di teras istana, sedang berdiskusi dengan para pembesar dan para penasehat kerajaan. Terdengarlah suara gemuruh rakyat bersorak-sorak meneriakkan pengangkatan Absalom sebagai Raja Bani Israel, menggantikan Nabi Daud yang dituntut turun dari tahtanya. Keadaan kota menjadi kacau balau dan dilanda huru-hara pada saat itu. Keamanan tidak terkendali dan pemberontakan dan peperangan terjadi di mana-mana antara orang yang pro dan yang kontra dengan kekuasaan Absalom. Nabi Daud merasa sedih melihat keributan dan kekacauan yang melanda kerajaannya akibat ulah perbuatan putranya sendiri. Namun ia berusaha menguasai emosi dan menahan diri dari perbuatan dan tindakan yang dapat menambah parahnya keadaan. Ia mengambil keputusan untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Akhirnya Nabi Daud keluar meninggalkan istana dan lari bersama pengawal setianya menyeberang sungai Yordan dan menuju Bukit Zaitun. Setelah Nabi Daud keluar meninggalkan kota Yerusalem, masuklah Absalom diiringi oleh para pengikutnya ke kota dan segera menduduki istana kerajaan. Sementara Nabi Daud melakukan istikharah dan munajat kepada Allah di atas Bukit Zaitun, memohon taufik dan pertolongannya agar dapat menyelamatkan kerajaan dan negaranya dari malapetaka dan keruntuhan akibat perbuatan putranya yang durhaka. Setelah melaksanakan istikharah dan munajat di Bukit Zaitun, akhirnya Nabi Daud mengambil keputusan untuk segera melakukan perlawanan terhadap putranya Absalom yang telah merampas kerajaannya. Nabi Daud mengirimkan sekelompok tentara dari para pengikutnya yang masih setia kepadanya ke Yerusalem untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Israel dari tangan Absalom. Beliau berpesan kepada komandan pasukan yang akan menyerang dan menyerbu istana
agar bertindak bijaksana dan menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan yang tidak perlu, terutama terhadap putranya Absalom. Ia berpesan agar putranya Absalom tidak dibunuh dan ditangkap hidup-hidup. Akan tetapi takdir tidak sesuai dengan keinginan Nabi Daud yang menginginkan putranya selamat. Komandan yang berhasil menyerbu istana tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali membunuh Absalom yang melawan dan enggan menyerahkan diri setelah ia terkepung. Dengan terbunuhnya Absalom, kembalilah Nabi Daud ke kerajaannya dan kembali menduduki tahtanya, dan kota Yerusalem kembali aman, damai dan tentram, sebagaimana sedia kala. Dan setelah menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 40 tahun, wafatlah Nabi Daud dalam usia yang lanjut, dan dinobatkan Nabi Sulaiman sebagai pewaris tahta kerajaan, sebagaimana telah diwasiatkan oleh ayahnya Nabi Daud. Sekian kisah singkat kehidupan Nabi Sulaiman sebelum menjadi raja yang agung, yang hampir menguasai seluruh negeri. Jika kalian mendapatkan channel ini bermanfaat, subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Like dan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.